Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Kali ini saya akan membagikan resep olahan dari daging sapi. Menu untuk nanti ketika lebaran tiba ya. Untuk daging sapinya saya siapkan 500 gram dari bagian paha daging sapi. Setelah saya cuci bersih, saya potong-potong. Bisa disesuaikan untuk memotongnya besar dan kecilnya. Saya potong rada tipis, bisa dilihat. Hasilnya seperti ini setelah saya potong-potong. Daging sapinya diketok-ketok dulu atau dipukul-pukul dengan ulek-ulek, atau juga bisa menggunakan pemukul daging. Karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan ulek-ulek. Pukul-pukul semua bagian sisinya, kedua bagian sisinya, agar nanti tidak terlalu lama untuk memasaknya. Semua daging sapinya telah saya pukul-pukul atau diketok-ketok. Bahan bumbunya bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, dan juga merica. Bahan bumbu lainnya cabai merah keriting, cabai merah besar, daun jeruk, daun salam, sedikit asam jawa, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kencur. Untuk bumbu-bumbunya saya potong-potong dulu untuk memudahkan menghaluskannya. Kali ini saya akan menggunakan blender agar lebih cepat untuk menghaluskannya. Bisa disesuaikan jika ingin menguleknya atau mencopernya, tidak masalah, tergantung dengan selera ya. Setelah bawang putih, bawang merah diiris, untuk semua cabenya juga diiris kecil-kecil. Yang penting untuk memudahkan cara memblendernya. Untuk kunyit, jahe, dan kencurnya juga diiris kecil-kecil atau tipis-tipis, disesuaikan dengan bumbu yang lain. Nah, semua bumbu-bumbu diiris, bisa dimasukkan dalam gelas blender. Masukkan semua bumbunya kecuali serai dan daun-daunan. Kemiri saya potong kecil-kecil juga agar tidak keras memblendernya. Tambahkan sedikit air untuk memudahkan memblendernya. Juga ditambahkan sedikit minyak goreng, kurang lebih 1 sendok makan. Masukkan wajan di atas kompor. Letakkan dagingnya satu persatu, susun hingga merata sampai bagian wajannya tertutup. Disesuaikan dengan jumlah banyaknya daging ya.
Daging semua telah disusun rapi di atas wajan. Seperti ini hasilnya. Nyalakan kompor api kecil dulu. Masukkan bumbu yang telah di blender sambil diratakan hingga menutupi ke semua bagian dagingnya. Api dalam keadaan kecil ya. Setelah bumbu halus dimasukkan semua, tambahkan serai yang digeprek, daun salam, daun jeruk, dan juga sedikit asam dan lengkuasnya. Tutup dengan daun pisang. Setelah 25 menit bisa dibuka dan dibalik untuk dagingnya agar bumbunya tercampur merata di bagian bawahnya. Untuk proses memasak daging sapinya memang tidak memakan waktu lama, tidak seperti daging ayam, karena saya tidak menggunakan bahan untuk pengempuknya atau tidak menggunakan soda, hanya dengan cara alami seperti yang ibu saya ajarkan. Selanjutnya tambahkan air kurang lebih 150 ml sampai terendam semua dagingnya. Tutup kembali menggunakan daun pisang. Setelah daun pisangnya sudah mengering, bisa tidak digunakan lagi untuk menutupnya karena daging sudah mulai matang. Untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan. Untuk saya kurang lebih 1 jam atau 45 menit ya memasaknya hingga benar-benar matang dagingnya. Kan bumbu-bumbu garam, kaldu bubuk, penyedap rasa, gula pasir, bisa juga gula aren atau gula merah. Ratakan hingga tercampur merata ke semua bagian dagingnya dan bisa dicek untuk rasanya. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, dicek lagi untuk rasanya, bisa disesuaikan dengan selera. Bahkan 2 sendok makan kecap manis ya untuk menambah rasa dan juga biar cantik untuk penampilannya. Aduk lagi kembali. Olahan daging ini adalah resep dari ibu saya, daging bumbu genep katanya orang Jawa. Kalau menurut saya daging sapi bumbu rempah genep. Selanjutnya setelah dicek dan daging sudah empuk, bisa dimatikan kompor dan siap untuk disajikan. Olahan daging sapi ini cocok sekali nanti disajikan ketika lebaran nanti. Semua anggota keluarga pasti menyukainya. Rasanya gurih, ada rasa manisnya juga. Memang untuk memasaknya membutuhkan waktu yang rada lama ya, karena saya memang tidak menggunakan bahan pengawet atau tidak menggunakan teknik yang lainnya. Jadi ini benar-benar alami sesuai dengan resep dari ibu saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton dari awal hingga akhir. Selamat bertemu kembali untuk resep-resep saya selanjutnya. Insya Allah resep rumahan yang mudah dan juga pastinya enak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih, saya tunggu. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.